Sebelum ke Mas Bro ya, kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas saham RAM. Nah, kalau kita bahas saham RAM, kita ya harus bandingin sama saudaranya, yaitu film. Nah, kita akan bandingin saham RAM dan film. Dan apakah kira-kira saham RAM ini akan nyusul harga saham film? Nah, kita akan bedah di sini semua teman-teman, dan bagi teman-teman yang masih hold saham RAM, nah ini jangan di skip video ini yang nge-hold dari Ibu tentunya. Next, kita akan lihat dulu di sini ya. Hari ini saham RAM itu ramai banget guys. Tadi sempat nyentuh ke harga bahkan ke 710. Tapi sekarang closingnya di 595. Tapi ini filenya lumayan gede, dari naik turun seperti itu. Jadi kalau yang scalping tadi di saham RAM ramai sekali. Nah, kita lihat di sini dari broker summary-nya tentunya dari saham RAM, dan saham RAM itu kenaikan hari ini itu dibarengi sama kenaikan saham film ya teman-teman. Nah, kayaknya ini sih gara-gara film nih guys ya. Filmnya naik ya, filmnya hijau. Tadi hijaunya sampai juga 12% atau 13%. Nah, RAM-nya itu kebongkar juga naik. Nah, berarti memang saham RAM dan film ini memang kayak INKP dan Tekim lah, seperti itu guys. Atau kayak misalnya PTBA dan Adaro gitu. Jadi kalau misalnya satunya hijau, dia satunya ikut hijau. Satunya merah, dia ikut merah, seperti itu. Jadi istilahnya bisa jadi substitusi lah. Kalau biasanya saya gini guys, kalau ada saham yang saling ngikut seperti ini, jadi kalau ada yang satunya itu udah hijau, terus kita cek satunya belum naik, nah ini HK, biasanya seperti itu. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya, untuk RAM aja yang baru IPO gitu ya, kalau yang film udah lama gitu ya. Kita bahas yang masih hangat-hangat. Nah, kita lihat di sini RAM, guys. Nah, nanti kita akan bandingin laporan keuangan RAM ya dibanding dengan film teman-teman. Apakah nanti RAM ini bakal nyusul film gitu ya, harganya kita akan bedah nanti. Nah, kita lihat brokernya dulu hari ini dari RAM teman-teman. Nah, RAM itu hari ini kita lihat ya teman-teman ya. RAM itu hari ini di scalpingin oleh MG ya. MG dia buy sell-nya itu 60 miliaran. Nah, yang kedua adalah YP buy sell-nya itu sekitaran 23 miliar. Terus diikuti oleh broker-broker London. Intinya yang main hari ini adalah kode broker MG di saham RAM yang naikin dan nurunin ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat netnya itu MG itu udah jualan teman-teman ya. Hari ini itu net sell MG-nya, walaupun dia buy banyak tapi dia sell-nya lebih banyak. Nah, di sini yang masih nyangkut adalah kode broker YP, YMU, dan KK teman-teman, dan mereka nyangkutnya di atas 600. Dan YP bahkan di 630 teman-teman. Nah, kita lihat dari awal IPO saham RAM siapa yang masih nge-hold tentunya. Nah, di sini adalah kode broker AZ, ini dia masih punya banyak juga 18 miliar, di AVG-nya 569. Nah, ternyata dia masih floating gain ya, si AZ-nya. Oke, itu ada XA dan lain-lain, ternyata top buyer-nya itu rata-rata di bawah harga closing saat ini, teman-teman. Ya, yang ini adalah kode broker summary dari RAM. Jadi top buyer-nya itu masih di bawah harga closing hari ini. Jadi istilahnya masih warning sebenarnya kalau kita lihat dari kode broker. Nah, kita langsung bandingin aja nih sama RAM nih. Apakah sama film nih, RAM sama film. Nah, apakah nanti kira-kira RAM ini akan nyusul film untuk harganya, teman-teman. Nah, ini saya udah lihat laporan keuangannya dan saya udah istilahnya rangkum di video ini ya, di Excel ini. Jadi teman-teman gak usah capek-capek baca laporan keuangannya. Nah, kalau sekilas tadi saya baca laporan keuangan RAM dan laporan keuangan film, teman-teman. Ini saya lihat dari labanya dan lain-lain itu ini saya nggak suka nonton film Indonesia ya. Saya nggak suka nonton sinetron Indonesia, dan saya nggak terlalu suka juga nonton movie Indonesia. Dan mereka ini adalah RAM dan film itu memproduksi sinetron dan movie Indonesia, dan saya nggak suka. Tapi setelah saya baca laporan keuangannya, ini film-film atau movie dari produksinya MD Picture atau film itu jauh lebih diminati masyarakat dibanding dengan RAM. Saya baca laporan keuangannya aja udah ketahuan. Jadi istilahnya movie-movie besutan dari MD Picture atau film itu jauh lebih rame ya, jauh lebih diminati masyarakat daripada RAM Punjabi ya dari RAM.
Nah, apakah itu benar? Ya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar nih. Benarkah movie dan sinetronnya film atau MD Picture itu lebih bagus daripada movie dan sinetronnya dari Ram Punjabi gitu ya? Tulis aja di kolom komentar karena saya nggak suka juga nonton sinetron dan movie Indonesia soalnya. Oke, kita lihat perbandingan dari RAM dan film. Nah, kita lihat dari harganya. Harganya RAM itu jauh ya di bawah film. Kalau film itu sekarang udah 1.800-an. Terus untuk harga dari RAM itu adalah 595. Nah, kita lihat dari PBV, teman-teman. Nah, PBV-nya film itu udah nyentuh 11 kali. Nah, untuk PBV-nya RAM itu 4 kali, teman-teman. Jadi istilahnya kalau kita lihat book value itu RAM jauh lebih murah daripada MD Picture atau film. Nah, kita lihat dari price to earning-nya. Price to earning-nya tentu aja karena PBV-nya itu rendah, harganya lebih rendah daripada film. Jadi pair-nya RAM itu juga lebih rendah daripada film. Pair-nya RAM itu adalah 47 kali. Terus untuk film itu udah nyentuh 113 kali karena udah naik lumayan tinggi ya semenjak awal tahun yang lalu. Nah, kita lihat dari earning per share-nya ternyata imbang, teman-teman. IPS-nya sama ya, imbang ya. IPS-nya itu per lembar sama 16. Tapi ya tentu aja lebih menarik RAM karena harga RAM itu jauh di bawah film. Seperti itu, teman-teman. Tapi IPS-nya sama. Nah, untuk DER-nya ini ada komanya ya, cuman komanya ini ada komanya beda sebenarnya, cuman kita buletin. Oke, untuk DER-nya atau hutangnya ya. Hutangnya film itu jauh lebih rendah daripada RAM, tapi RAM juga DER-nya itu cuma 18%, itu juga kecil banget, guys. Jadi DER atau debt per equity ratio itu di bawah 50% itu aman. Ini bahkan 18%, jadi istilahnya masih aman banget. Jadi RAM dan film itu bisa dibilang perusahaan yang nggak ada hutang lah. Hampir seperti itu ya. Nah, tapi di sini film lebih sedikit lagi ya, cuman 5% dari ekuitas. Nah, kita lihat return of equity. Nah, ROE-nya si film ini sebenarnya sama RAM ini hampir mirip ya. ROE-nya tuh sama-sama aja. Nah, berarti keuntungan dari RAM dan film saat dia memproduksi movie itu atau sinetron itu hampir-hampir sama aja seperti itu. Nah, yang membedakan nih guys, yang membedakan film dan RAM itu adalah cash-nya, teman-teman. Lihat cash-nya. Nah, ini yang menyebabkan film ini jauh lebih diminati investor ya. Makanya sahamnya naik tinggi gitu ya, sampai PBV-nya 11 kali itu karena memang dari cash-nya itu gede banget. Nah, apa sih fungsi cash-nya? Ini jauh banget guys, cash-nya RAM itu cuma 19 miliar. Terus cash-nya film itu udah 400-an miliar, ini berkali-kali lipat lebih gede daripada RAM ya cash-nya si film. Terus fungsinya cash gede itu apa? Cash gede itu fungsinya ya buat ekspansi, teman-teman. Ya teman-teman, kalau misalnya nih RAM ini punya duit di kantong 400 miliar. Terus film punya duit di kantong 19 miliar, kan jauh. Misalnya ada proyek nih yang membutuhkan dana gede, film nggak bisa, RAM nggak bisa, film bisa. Karena dia punya uang lebih banyak, kayak punya modal lebih gede. Nah itu dia guys ya, makanya kalau kita itu membandingkan dua emiten yang setara, yang mirip, sektornya sama, itu Mas harus lihatin case-nya juga. Jadi semakin gede case-nya, itu semakin peluang besar kemungkinan di masa akan datang dia untuk berekspansi. Kalau ada peluang, tentu aja orang yang punya duit atau perusahaan yang punya duit lebih gede itu yang lebih gede persentasenya untuk mendapatkan peluang tersebut atau mendapatkan proyek tersebut. Bisa dipahami ya di sini guys. Nah ini yang menyebabkan mungkin film ini lebih bagus nih daripada RAM. Dan kalau biasanya kalau di perusahaan perfilman, kalau modalnya lebih gede, itu filmnya lebih bagus. Ya, atau movie-nya atau sinetronnya lebih bagus ya. Efeknya lebih bagus ya, green screen-nya bener-bener green screen gitu ya. Terus naganya juga nggak naga coek gitu ya. Seperti itu guys. Jadi ya Mas Bro, saya jelasinnya gimana ya? Kalau modal membuat filmnya itu lebih gede, tentu aja hasilnya lebih bagus lah, seperti itu. Yang film ini punya modal jauh lebih gede daripada RAM. Seperti itu guys. Jadi kalau masalah istilahnya apakah film RAM itu mau bisa ngejar film? Ya mungkin aja bisa teman-teman.
mungkin saja bisa. Tapi kalau mau nyamain film ini jauh banget teman-teman untuk dari case-nya. Seperti itu ya. Terus target RAM kemana ya? Kalau kita bandingin sama film yang PBV-nya sampai 11 kali, RAM ini kemungkinan juga masih akan naik walaupun nggak sampai ke 1800 juga gitu ya. Kemungkinan ini akan naik ya, mungkin aja dia akan nyentuh 700 lagi seperti itu teman-teman untuk pantulannya. Nah, karena kita lihat di sini juga hari ini RAM-nya ini rame ya, kemungkinan besok masih naik lagi. Ya untuk targetnya mungkin besok ke sekitaran 620, 650 sih harusnya sih mungkin bisa ya di hari Jumat. Itu guys ya, itulah pembahasan kita tentang saham RAM perbandingan dengan saham film. Ternyata case-nya beda jauh. Oke, mungkin itu sampai seri kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.